Pada abad kedua antara hiji tilu nol, tilu genep 2 Masehi, di Nusantara berdiri sebuah kerajaan yang bernama Salakanagara. Kerajaan Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda, karena wilayah peradaan keduanya sama persis. Pendiri dan raja kerajaan Salakanagara bernama Dewawarman I, yang memerintah antara hiji tilu nol, hiji genep 8 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara. Wilayah kekuasaan kerajaan Salakanagara meliputi daerah Jawa bagian barat, termasuk pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang sampai Pulau Sumatera. Setelah berkuasa selama 22 tahun, kerajaan Salakanagara berada di bawah pemerintahan kerajaan Tarumanegara. Menurut naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, sejarah berdirinya kerajaan Salakanagara bermula ketika seorang pedagang dari India yang bernama Dewawarman menetap di Jawa, lebih tepatnya di Teluk Lada, Pandeglang. Dewawarman kemudian menikahi Dewi Puahaci Lestari, putri dari Aki Tirem, kepala daerah setempat. Pada hiji tilu nol Masehi, Dewawarman mendirikan kerajaan Salakanagara dengan ibu kota di Rajatapura. Setelah menjadi raja dengan gelar Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara, ia melakukan ekspansi untuk memperluas daerah kekuasaan. Letaknya yang strategis, membuat perahu yang melintas terpaksa harus singgah dan memberi upeti kepada Dewawarman. Suatu hari di dalam istana sang raja, Dewawarman membicarakan sesuatu bersama permaisuri dan mertuanya Aki Tiram. Wahai istriku, Dewi Lestari, dan engkau, mertuaku yang bijak, Aki Tirem. Negeri Salakanagara kini mulai berkembang. Rakyat damai, pelabuhan ramai. Namun, aku gelisah akan masa depan. Apa yang akan dikenang oleh anak cucu kita kelak? Paduka suamiku, engkau telah memerintah dengan adil dan bijaksana. Bukankah itu sudah menjadi warisan yang agung buat negeri Salakanagara ini? Betul, Nini Lestari. Namun warisan sejati bukan hanya pada tindakan, melainkan juga pada catatan. Sebab manusia bisa lupa, tapi batu yang dipahat akan mengingatkan sepanjang masa. Maka dari itu, aku ingin mendirikan prasasti. Batu bertulis yang mencatat nama Salakanagara, perjuangan kita, dan akar dari dinasti ini. Aku ingin setiap generasi tahu dari mana mereka berasal. Itu gagasan bijak. Tapi ketahuilah, membuat prasasti bukan hanya soal batu dan tulisan. Ia perlu makna. Aku rela menyerahkan sebagian harta warisan leluhurku mas tua, perhiasan nenek moyang agar digunakan untuk membiayai pembuatan prasasti itu. Ayahanda, itu harta keluarga kita. Apakah ayah tidak keberatan dengan itu? Harta itu akan lenyap ditelan waktu jika tak digunakan untuk kebaikan. Namun jika ia menjadi dasar dinasti dan jejak sejarah, maka ia abadi. Terima kasih, Ayahanda. Aku akan pastikan prasasti ini memuat nama Aki Tirem sebagai pelindung dan leluhur kerajaan. Dan dinasti ini akan dinamai sesuai akar leluhurku dan darah Sunda yang mengalir di dalamnya. Semoga keturunan kita kelak akan membaca prasasti itu dan merasa bangga berasal dari Salakanagara. Dan semoga mereka tak hanya membaca, tapi juga menjaga warisan ini dengan hati yang luhur. Dan mereka menemukan sebuah kesepakatan. Dan siap mewariskan harta ini kepada dinasti Salakanagara. Salam IPD. Indonesia Prasasti, Indonesia
Indonesia dinasti, tumpuan anak pribumi, tumpuan bumi pertiwi. Prasasti dinasti, sebuah harapan pasti yang selalu ada di hati, yang selalu dinanti-nanti. Prasasti dinasti, bersamamu jaya negeri. Dari dulu hingga kini, takkan pernah terhenti. Prasasti dinasti, bersamamu jaya negeri. Dari dulu hingga kini, takkan pernah terhenti. Prasasti dinasti, prasasti dinasti, perjuangan anak negeri, perjuangkan nasib negeri. Dari dulu hingga kini, takkan pernah terhenti. Prasasti dinasti, prasasti dinasti, perjuangan anak negeri, perjuangkan nasib negeri.